Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 dari PDP 116. Dan mungkin perkenalan terlebih dahulu dari sebelah kiri saya. Saya Fardas Karisman Alawa dari Fakultas Sains dan Teknologi. Saya Ariandis Belama dari Fakultas Kedokteran Gigi. Saya Novian Dewa Ardian dari Fakultas Kedokteran. Saya Raditya Mulki dari Fakultas Farmasi. Saya Ratu Imadu Kamsa dari Fakultas Ilmu Budaya. Saya Abdullah Zakaria dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dan sekedar informasi, kami mempunyai nama kelompok. Namanya apa? Akar 36. Kenapa akar 36? Karena kami dari kelompok 3, lalu ada 6 anggota. Nah, ini uniknya saja, akar 36 kan kalau di akar jadi 6 anggota. Ya, itu info tambahan. Nah, hari ini kami berada di PT Siar. Kami mempunyai tujuan untuk mengetahui, jelasin dong. Bagaimana pengolahan limbah yang ada di PT Siar ini? Ya gitu. Sekian. Karena setelah kami cari-cari di masyarakat itu memang pengetahuan tentang pengolahan limbah itu masih agak membingungkan gitu. Jadi kami dari kelompok 3 dari PDP 116 ingin mencari tahu dan membantu masyarakat untuk mengetahui bagaimana cara pengelolaannya. Lihat prosesnya dan pantau videonya. Jadi Siar ini Surabaya Industrial Estate Rumput. Kita itu mengelola kawasan, ibaratnya ibu kos yang ada kamar-kamarnya. Kita kawasan industri kita punya pabrik-pabriknya. Gitu. Nah selain pengelolaan kawasan ada di Rungkut, ada di Sidoarjo. Kita nyambung ya Siar ini kan Surabaya sama Sidoarjo. Rungkut, Surabaya, Berbeknya Sidoarjo sama di Pasuruan. Iya. Jadi Piar itu masih dalam satu manajemen sama Siar, bukan PT Piar, tapi PT Siar. Di dalam satu pabrik itu rumah itu misalnya, kalau industri itu ada 2 saluran air hujan dan saluran air limbah, itu yang nggak boleh tercampur. Jadi karena kan tagline-nya green, modern, integrated, jadi terintegrasi semua, terus kawasan yang modern dan juga green gitu kan. Saluran air hujan ini akan mengalir ke waduk. Siar itu punya waduk. Jadi kita kan bentuknya kalau di logonya Siar, kalau lihat logonya Siar kan ada kotak, ada garisnya. Itu sungai yang membentuk. Nah di situ waduk ini ada waduknya Siar. Jadi waduk itu untuk menampung air hujan. Air hujan ini yang ada dalam kawasan, termasuk di dalam kapling kanan. Kapling kanan itu nanti air hujan akan mengalir ke belakang kaplingnya, depan, belakang misalnya. Nah air hujan akan ke belakang, akan mengalir ke waduk. Air limbahnya, semua air limbah itu dari kamar mandi, dari dari industri, dari proses produksinya, dari satpam, musola, pantry, semuanya akan mengalir ke depan. Depan ini adalah kontrol nanti akan masuk ke saluran air limbah secara gravitasi, nanti akan mengalir ke instalasi. Nah, memang secara aturan pun ada yang mewajibkan kan dari peraturan pemerintah itu juga wajib mengolah air limbah. Setiap pelaku usaha itu wajib mengolah air limbah. Nah, jadi kita udah punya izinnya untuk mengolah air limbah, itu juga udah lengkap semuanya. Kemudian air limbah dari tanahnya akan diolah di Siar. Jadi kalau di kita ini kita nggak ada penambahan bahan kimia apapun. Kita menggunakan lumpur aktif. Jadi kayak bakteri nanti mendegradasi polutan yang masuk, kotoran yang masuk itu akan didegradasi, semacam dibersihin gitu sama bakterinya. Akhirnya airnya jernih. Kita uji. Kita tuh ada petugas operator yang setiap jam akan ambil sampel. Kemudian kita ada pengujian sehari 2 kali, nanti sampelnya kita gabung. Setiap pagi sama siang kita sampling lagi. Kemudian setiap bulannya kita ada uji di lab eksternal. Jadi kita membandingkan lab internal kami sama lab eksternal hasilnya seperti apa. Jadi kayak itu fungsi kontrolnya kami di IPA. Nanti ketika air itu sudah bersih mengalami proses pengolahan, itu nanti air tersebut akan dibuang ke badan air sesuai dengan baku mutu yang sudah ditetapkan sama Pergub ya. Kalau kami mengacunya ke Pergub Jatim 72/2013. Itu sesuai dengan baku mutu itu, ketika sudah boleh dibuang akan kami buang ke badan air. Gitu. Tapi mulai tahun 2020 kita ini juga udah mulai beroperasi recycle air. 2020 itu kita izinnya udah ada.
operasi recycle airnya tuh kalau nggak salah di 2022 kalau nggak salah sih. Jadi yang sudah diolah air limbah dari tanam ini sudah kami olah, sebagian kami buang ke badan air, sebagian kami proses lagi jadi air bersih yang akan kami distribusikan ke tanah lagi. Tapi memang kalau air bersih ini belum secara keseluruhan tanam kami distribusikan karena tergantung dari volumenya, volume produksi di recycle kami, kemudian kebutuhan tanam juga, kemudian jarak pipanya juga. Kalau air limbah kan sudah didesain kan, karena IPA tempat kita sekarang ini tempat yang terendah dari yang lainnya. Jadi pasti yang mengalir beraktivitas yang